untuk menolong kami memilih jalan yang benar. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami akan tahu apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dan hati kami mau memilih jalan Tuhan. Kami tidak mau memilih jalan dunia ini. Kami mau serupa dengan Kristus. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Itulah gunanya kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, sumber pewahyuan, hikmat, pengetahuan, pengertian. Engkau menolong kami semua dan membarui hati dan pikiran kami. Sebab firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah kami. Engkau melayang atas kami. Roh Kudus, Engkau bebaskan rohmu di tengah kami. Di dalam nama Yesus, kuduskan, bersihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tempat ini di dalam nama Yesus. Roh jahat tidak boleh mengambil firman Tuhan. Kami tolak firman Tuhan benih yang jatuh di pinggir jalan, di semak belukar, di bebatuan, di dalam nama Yesus. Kami pastikan hati kami adalah tanah yang gembur, yang subur, yang siap menerima benih firman Allah. Sehingga keluar dari ruangan ini Tuhan, kami memilih jalan Tuhan, kami memilih kebenaran Tuhan, kami mengakui otoritas Tuhan, kami mengakui kebenaran Tuhan di atas segalanya, dan kami mau mengakui keadaan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja, hamba lemah dan terbatas, tapi Engkau kuat, perkasa dan ajaib. Dan mari Engkau bukakan, singkapkan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Kami butuh Engkau Tuhan, sebab Engkau segalanya buat kami. Di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Dan semuanya yang bersuka cita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, pelaku firman Allah, sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Shalom. Selamat siang semuanya, apa kabar? Ya, puji Tuhan ya, kita boleh berjumpa kembali. Ya, setelah sekian lama, berapa tahun kita tidak bertemu semua karena kemurahan Tuhan ya. Dengan semua kesibukan pelayanan yang ada, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kami juga senang sekali kalau bersyukur ya, akhirnya Pastor Raymond bersama dengan Ibu dan juga semua jemaat yang ada akhirnya boleh memiliki tempat ya. Luar biasa, Tuhan Yesus sangat baik. Oke, dan kita bersyukur untuk kebenaran Tuhan dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya boleh melayani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan bersama di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Ya. Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Semua ada bawa Alkitab? Oke, saya minta kaum pria akan membaca ayat yang pertama, ganjil, yang kaum wanita akan membaca ayat yang genap ya. Kita akan baca silih berganti karena kita semua keluarga kerajaan Allah bukan? Jadi semua turut bersama. Jadi kalau Bapak baca Alkitab, Mama harus baca Alkitab, anak-anak harus baca Alkitab. Amin. Kalau Bapak ibadah, Mama harus ibadah, anak-anak juga harus beribadah. Oke, karena kita semua keluarga kerajaan Allah ya. Dan visi misi dari gereja ini luar biasa. Oke, silakan kaum pria lebih dahulu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema saya pada siang hari ini yaitu serupa dengan Allah atau berusaha menjadi Allah. Serupa dengan Allah atau berusaha menjadi Allah. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 ini. Bapak Ibu di sini dikatakan bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu sudah ditempatkan Allah di pohon Eden, di Taman Eden, di tengah-tengah Taman Eden. Dan pada ayatnya yang kedua, di situ juga Tuhan sudah menjelaskan kepada Hawa dan Adam agar mereka tidak boleh mengambil atau memakan buah tersebut. Kita lihat pada ayat 15 ya sampai ayat 17 berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada mereka, yaitu manusia ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, kita lihat di sini, iblis yang menyamar menjadi ular, sangat licik dan berusaha menggoda manusia untuk melanggar keluar dari aturan Tuhan. Ini yang sering kali terjadi. Dia mau supaya manusia tidak mengikuti otoritas dan kedaulatan Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana cara iblis menggoda manusia ini, terutama Hawa. Hawa sudah tahu aturan Tuhan bahwa pohon ini tidak boleh dimakan. Dampaknya apa? Akan mati. Tetapi lihat, iblis ketika menggoda kita, iblis bukan menggoda dengan hal yang menakutkan. Betul Bapak Ibu? Dia tidak menggoda kita dengan hal-hal yang kelihatan buruk. Selalu tawaran iblis itu baik dan cocok. Ya. Oh, ini jodoh ini cocok buat saya. Oh, ini baik, orangnya baik sekali. Oh, pekerjaan ini baik, cocok buat saya. Kadang-kadang kita melihat itu cuma yang bagus, cuma lihat dari casing, dari luarnya. Sehingga kadang-kadang kita salah dalam mengambil keputusan. Dan kita kadang lupa kalau penyesalan itu bukan di awal tapi ada di akhir. Betul Bapak Ibu? Iblis tidak menarik kita, menggoda kita dengan hal-hal yang buruk, yang jelek. Tetapi Allah yang selalu memakai hal yang buruk dan jelek itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara, orang-orang yang hidup benar dengan Tuhan itu banyak menderita. Tapi penderitaan itu baik, kenapa? Karena penderitaan itu akan membawa setiap orang menjadi orang-orang yang kuat dengan Tuhan. Ya saudara, kita perlu mengerti kebenaran ini. Jadi kalau jemaat sini mau bertumbuh dengan luar biasa, saudara harus punya pemahaman yang benar. Bahwa kita harus sama-sama punya ya, satu jalan, satu langkah dengan Tuhan. Kadang-kala kita ini banyak, kita bilang di mulut kita, kita mau serupa dengan Kristus. Tetapi kenyataannya sebenarnya kita berusaha menjadi Allah dalam hidup kita. Saudara lihat iblis ini, dia waktu dibuang ke bumi, dilemparkan. Kenapa? Karena dia juga adalah satu orang yang, salah satu yang penting, malaikat Tuhan yang penting dan mulia di kerajaan sorga. Tapi karena kesombongannya, dia ingin seperti Allah. Dia mau jadi Allah. Kesombongan. Ingat saudara, ketika orang mau menjadi Allah, menjadikan dirinya Allah bagi orang lain, Anda sedang mengalami kesombongan, dan hal itulah yang membuat Allah tidak berkenan dan memberkati. Tetapi orang yang tidak menjadikan dirinya Allah, dia mau taat kepada Tuhan. Sama seperti Yesus taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Yesus bisa aja mukul orang itu ketika ada yang menampar dia dan bertanya, siapa coba tebak yang pukul kamu? Tapi saudara tahu, Yesus tidak lakukan itu karena apa? Dia mau serupa dengan Bapa. Dia mau melakukan kehendak Bapa. Dalam hidup ini saudara, kelihatan itu banyak kadang-kala kita memegang prinsip baik dan cocok.
Ya baik, sudah baik betul. Saya harus memang pukul dia. Sudah betul itu, saya harus membenci dia. Saya tidak boleh mengampuni dia, karena memang dia salah. Tapi saudara, kebenaran Allah tidak berbicara seperti itu. Kebenaran Allah membuat kita tunduk kepada otoritas Allah. Saudara, orang yang mau serupa dengan Allah itu mencerminkan sifat-sifat Allah. Amin. Cerminkan sifat Allah. Lalu yang kedua, dia mengakui otoritas Allah di dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang mau menjadi Allah, dia akan keluar dari hal ini. Orang yang mau berusaha menjadi Allah, dia akan keluar sifat Allah tidak ada pada dirinya. Biar dia rajin beribadah. Biar dia rajin melayani. Haleluya, haleluya. Tapi kehidupan sehari-hari lupa. Saudara, bukan itu yang menentukan. Waktu kita ada sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita, kita mau serupa dengan Allah, maka orang melihat Kristus di dalam kita. Di dalam rumah tangga saja. Kadangkala tidak ada yang mau mengalah. Suami punya ego, istri juga tidak mau mengalah. Tapi saudara, kalau kita dengar Tuhan, suami saya menyakiti saya, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan katakan, ampunilah dia. Saudara, itu perintah Tuhan, tapi keinginan kita apa? Oh tidak, terlalu sakit. Tapi kalau saudara mau serupa dengan Kristus, saudara akan melakukannya. Sekalipun berat, tidak mudah, itu bukan kehendak saya, tapi saya harus melakukannya. Oke, saudara lihat di sini. Kenapa Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan benar itu ada di tengah taman? Tuhan izinkan pohon itu taruh di situ supaya apa, Bapak Ibu, saudara sekalian? Supaya kita belajar taat. Amin. Taat itu bukan apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau. Saya tidak mau melayani, tapi Tuhan mau saya melayani. Ada amin. Mungkin saya tidak mau di sini, tapi Tuhan bilang engkau harus di sini. Itu yang namanya taat. Taat itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dia menaruh pohon pengetahuan yang baik dan benar di tengah taman. Itu untuk apa? Mau melihat manusia ini untuk hidup dalam ketaatan, mau taat perintah atau tidak. Dan ingat, ketaatan itu saudara, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan tidak ciptakan kita jadi robot, ya toh? Kan bisa aja gini loh, waktu Anda tidak mau taat, saya tidak mau. Langsung, ya mungkin seperti kita kalau orang tua ya. Tidak mau dengar, ya sudah. Mama ambil semua itu motor, mobil, tidak ada uang jajan, ya tidak ada apa-apa. Kita ambil haknya. Tapi saudara tahu, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Ketika saudara dan saya tidak taat, itu pilihan kita. Oke? Lalu yang kedua saudara, kenapa Tuhan tempatkan pohon pengetahuan yang baik dan benar ada di taman itu? Supaya apa? Kita manusia ini belajar ya untuk bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajar untuk melihat bahwa segala keadaan-keadaan itu yang mungkin kelihatan buruk, itu mendatangkan kebaikan. Hidup ini perlu proses. Ya, hamba Tuhan yang tidak mau ada proses itu jadi hamba Tuhan abal-abal. Jemaat juga yang tidak mau melewati proses tidak akan bertahan. Pindah gereja sana, gereja sini, gereja situ, pindah semua keliling gereja. Tapi kalau jemaat yang mau berproses, mau apapun yang terjadi, terjadilah. Buah semangka berdaun sirih, karena Tuhan sudah taruh saya di sini, saya akan ada di sini sampai waktunya Tuhan mengangkat saya. Amin. Menjadi orang-orang yang militan dengan Tuhan. Saudara, kita lihat di sini ya, bahwa iblis berusaha memutarbalikkan fakta. Iblis berusaha menyesatkan Hawa yang pada saat itu sedang dibujuk. Makanya ibu-ibu, ya para perempuan, kita nih ciptakan Tuhan jadi penolong ya. Kayak kami itu ada konseling keluarga juga. Baru hari Rabu kemarin saya jelaskan. Penolong atau penghalang. Itu tema yang kami bahas di konseling keluarga Nusantara. Jadi semua dari berbagai kota di Indonesia boleh bergabung untuk ikut di dalam. Dan semua diberikan dengan gratis. Semua boleh belajar. Ya, karena kita semua mau, semua orang ada di dalam pemuridan. Dan pemuridan kita bisa dapatkan di mana saja. Saudara lihat di sini. Iblis menyesatkan Hawa. Ketika ibu-ibu, perempuan-perempuan disesatkan, maka dia akan menjadi penghalang, membuat suami-suaminya akan jauh dari Tuhan. Ya tahu waktu Hawa jatuh dalam dosa, dia ajak siapa? Suaminya. Jadi hati-hati,
Karena kadangkala kita punya keinginan itu lebih besar daripada keinginan Tuhan. Jadi ini awasan. Iblis menyesatkan Hawa mengenai cara yang benar ya. Seperti ayat tadi, untuk mencapai tujuan. Hawa tergoda untuk makan buah itu karena menarik, menggoda. Ingat sekali lagi ya, garis bawahi. Iblis tidak menggoda kita dengan hal-hal yang buruk dan jelek. Makanya kadang kita kan menolak Allah karena kenapa Tuhan hidup saya susah? Kenapa saya harus terlahir dari orang tua yang broken? Kenapa sih saya harus dilahirkan dengan keadaan begini? Terbatas. Betul? Tapi iblis tawarkan tuh yang enak. Kamu mau nggak kerja di situ, gajinya besar loh. Tapi ya gitu deh. Kamu pelayanan tidak lagi seperti dulu. Pak maaf ya. Pelayanan menyesuaikan pekerjaan gua ya Pak. Sibuk Pak. Ya pekerjaan kan berkat Tuhan juga. Atau kadang-kadang kita nggak disiplin, ibadah jam berapa, kita datang jam berapa. Saya sangat ini dengan waktu saudara. Oke, disiplin. Jadi kalau nggak disiplin, saudara jangan, karena buat saya waktu itu adalah Tuhan. Jadi saudara lihat di sini, iblis menggoda dengan luar biasa, menarik. Saudara, kita punya tujuan adalah Kristus dalam hidup ini. Jangan sampai langkah kita jadi salah. Jadi betul. Di sini Hawa katakan bahwa, iya Tuhan bilang tidak boleh dimakan. Hawa tahu aturan itu, nanti mati. Tapi iblis putar balik, dia menyesatkan Hawa dengan cara tidak akan mati. Tuhan tahu kau nggak akan mati. Justru kalau kau makan buah itu, kau akan seperti Allah. Bukan serupa Allah ya. Berarti iblis yang menaruh roh pemberontakan di dalam diri manusia. Untuk melawan otoritas Allah. Melawan kedaulatan Allah dan mau mengatur Allah. Berapa banyak hidup kita seperti ini bukan? Tuhan sudah bilang tidak, kita bilang mas boleh kuat Tuhan. Ya, jadi hati-hati saudara. Orang yang mau menjadi berusaha seperti Allah, dia akan berusaha saudara ya, mengambil tempat Allah, menentang otoritas Allah. Tuhan sudah bilang kamu tidak dengan orang itu. Anda Tuhan baik kok dia. Kita cinta. Sudah bisa yang lain. Saudara kelihatan baik dan cocok. Cocok, kita nyambung dengan dia. Saudara, ketika kita berkata bahwa kita mau berubah ya dari keluarga dunia kepada keluarga Allah. Berarti bukan lagi keinginan kita, itulah arti sangkal diri. Sangkal diri berarti lepas hak. Termasuk istri-istri juga lepas hak. Jangan banyak menuntut. Suami-suami juga lepas hak. Sehingga semua saling memberi, bukan saling menuntut. Karena kasih tidak menuntut, tapi memberi. Amin. Kita mau diubah oleh Tuhan. Kadang-kadang kita lihat itu, cocok ini, cocok, ya cocok. Semua jadi cocok saudara ya. Di sini saya melihat bahwa kadang-kadang kita melihat gini, baik dan cocok buat kondisi saya bisa lepas dari masalah ini. Oh, utang. Kenapa saya harus berutang? Saya mencari cara untuk apa? Bu, saya berutang karena tidak ada uang lagi. Saya harus hidup. Saudara, kita butuh makan. Kita butuh tempat tinggal. Kita butuh hidup, bukan? Tetapi Tuhan mau caranya tidak dengan yang melanggar otoritas Allah. Tidak dengan memakai cara yang iblis tawarkan. Betul? Lalu yang berikut saudara, kadang-kala kita berpikir bahwa oh ini cocok buat saya, pekerjaan saya. Karena memang saya butuh uang. Ada orang kan kerja bukan karena memang mau mengabdi. Kerja karena kebutuhan uang. Jadi saudara, kita sekarang bukan lagi melihat, Bapak Ibu, kita bukan lagi melihat setiap apa yang kita putuskan itu Tuhan mau atau tidak. Kadang kita pilih yang kita mau. Saudara, saya waktu mulai kenal Tuhan dari kelas 2 SMP ya. Itu sejak itu Tuhan mulai membentuk saya. Jadi satu demi satu semua Tuhan pangkas setiap keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan Tuhan. Iblis punya tawaran begini saudara. Saya dulu maunya tuh kuliahnya di saat Malang. Ya, Tuhan bilang tidak, kamu harus ke STT Jeffrey Makassar.
Nyata di situ saya mengalami pemulihan, saya bertemu dengan jodoh saya. Awalnya saya nggak mau suami saya, dia nggak masuk kriteria saya. Tetapi saudara tahu, saya punya mentor bilang gini, kamu mau cari yang seperti kau mau, kau tidak akan temukan. Karena yang kita cari yang Tuhan mau. Karena kalau kita bilang hidup kita untuk Tuhan, bukan lagi yang kita mau. Kayak sering di konseling anak-anak muda saya bilang, kalau engkau berusaha mencari yang kau mau, engkau akan sulit menemukannya. Tapi kalau engkau cari yang Tuhan mau, kau tidak perlu susah mencari, karena Tuhan yang akan mencarinya buat engkau. Amin. Makanya saya nggak susah-susah cari saudara. Tidak lama-lama jomblo juga. Ya, cepat. Kenapa? Karena belajar taat. Amin. Jadi orang cepat laku itu bukan masalah soal fisik, cantik ya. Dulu saya kurus, jelek saudara. Tapi orang kalau Tuhan yang membawa, tidak ada yang bisa tolak. Amin. Jadi seperti itu saudara. Lalu saya juga pengen melayani itu dulu jadi gembala. Ya, pulang ke Sorong. Saya orang Toraja, lahir besar di kota Sorong, Papua. Tapi Tuhan bilang tidak, bukan itu pelayananmu. Satu demi satu Tuhan ambil. Dulu saya melayani di gereja China saudara. Saya ketemu dengan suami saya, pelayanannya biasa-biasa saja. Dia lebih banyak melayani ke orang-orang yang menengah ke bawah. Akhirnya saya bilang, waduh gak ada duitnya nih. Dulu semua saya hitung dengan uang. Oke Bapak Ibu. Tapi akhirnya Tuhan bilang lepasin. Tuhan mau saya melayani yang Tuhan mau. Makanya sampai hari ini saya melayani gak digaji saudara. Saya melayani semua orang dengan gratis. Oke. Tuhan bawa saya sampai ke titik. Kenapa? Proses hidup ini. Karena waktu kita mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan yang meluruskan segala jalan kita. Jangan memberontak dengan Allah Bapak Ibu. Karena ketika kita memberontak seperti Hawa, berarti apa? Iblis telah menang dalam hidup kita. Dia yang menaruh pemberontakan dalam diri Anda. Supaya apa? Anda tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bilang kita mau serupa, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi buktinya dalam pengambilan keputusan, kita tahu Tuhan bilang enggak. Tapi kita tetap boleh kuat Tuhan. Kadangkala sesuatu dosa yang salah, kita bilang baik, enggak apa-apa kok. Ya udahlah, sudahlah. Biar Joh. Dia dengan orang pe suami, orang pe istri, biar Joh. Daripada dia pergi bikin kacau di mana-mana. Saudara, no. Tujuanmu mungkin sudah benar. Oke? Tujuanmu mau menikah. Tetapi jangan sampai pakai cara yang salah. Amin? Jangan pakai cara yang salah. Aduh sudah kepepet, jadi apa ada diskon besar-besaran. No, saudara. Menikah itu adalah pilihan seumur hidup. Amin. Bukan mainan. Makanya saudara kota Manado Sulawesi Utara ini kan kayak Papua. Roh persinahan, roh perceraian begitu kuat bukan? Kenajisan begitu kuat. Jadi untuk apa? Saya banyak melayani di gereja-gereja dan akhirnya saya temukan. Melayani tapi sambil buat dosa. Melayani tapi sambil kumpul kebo. Melayani tapi sambil melakukan hal-hal yang salah. Saya bilang Tuhan tidak berkenan. Tuhan bukan berkenan bukan masalah gedung. Tuhan berkenan bukan masalah sound system yang bagus. Tuhan berkenan bukan karena musik yang indah. Tuhan berkenan karena ada kekudusan di tempat ini. Amin. Itu lebih dari apapun Bapak Ibu. Kayak saya kalau dalam pelayanan murid-murid yang enggak aman, no. Wajib baca Alkitab, kalau enggak usah. Ya. Enggak usah ikut saya pelayanan. Enggak usah saya akan libatkan dalam pelayanan. Karena buat saya itu penting saudara. Punya waktu dengan Tuhan, baca Alkitab setiap pagi itu penting. Keluarga-keluarga penting, punya mesbah keluarga. Ya. Jadi itu bukan hanya sebuah slogan, simbol keluarga Allah. Tapi benar-benar sifat Allah, otoritas Allah kita lakukan dalam keluarga. Begitu saudara. Kami waktu mau pindah dari Manado ke Papua, pada tahun 2029 saudara, itu anak saya ini di depan masih umur 3 minggu. Anak saya yang pertama itu sudah SD, ya, mau masuk SD kelas 1. Kami harus berangkat ke Papua saudara. Tuhan suruh pergi ke Papua. Kita nggak tahu ke Papua nanti mau tinggal di mana dan bagaimana. Itu anak-anak rohani sudah nyaman di sini saudara. Sampai anak-anak itu mereka mengantar kami ke pelabuhan, mereka sampai menangis. Kenapa? Mereka berharap storm pertama, kami belum dapat tiket. Storm kedua belum. Storm ketiga saudara tahu? Mereka sudah yes, tidak jadi berangkat. Tapi saudara tahu ada seorang ibu yang datang, ini kenapa belum naik? Karena tinggal kami. Kenapa belum naik ke atas? Sudah storm 3. Kami belum dapat tempat. Tiket semua sudah habis full.
Ibunya bilang, mari ikut saya. Saudara, diambilkan kami kamar ABK. Karena Tuhan memang mau kami harus ke sana. Amin. Keinginan kami tidak mau, saudara. Tapi kalau kita hidup berdasarkan jalan Allah, kita harus nurut. Amin. Gak bisa kita pilih jalan kita, jalan Tuhan. Gitu, saudara. Gak bisa kita sesuka-suka kita. Mau bikin anak juga kita harus minta persetujuan Tuhan. Ada amin. Bukan cetak, tapi kita gak bisa urus. Kita tidak bisa bina. Karena setiap orang tua bertanggung jawab mengajar anak-anaknya di dalam Tuhan. Amin. Supaya anak-anaknya tertib, teratur, bisa hidup menjalani keinginan Tuhan. Amin. Harus begitu, saudara. Semuanya. Kita mau kuliah, kita mau pergi di kota mana, mau kerja di mana, kita harus cari tahu kehendak Tuhan. Tuhan mau apa? Cocok enggak? Jadi bukan cocok menurut kita, bukan baik menurut kita. Karena apa yang baik menurut mata kita belum tentu benar menurut Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dulu saya pikir saya akan menjadi gembala. Ternyata tidak, saudara. Ya, Tuhan menyuruh kami untuk melepaskan jabatan gembala. Dan itu bukan hal yang mudah. Memulai pelayanan ini. Seolah Gracia Communities itu sudah 17 tahun. Dan kalau kita nurut, saudara, Tuhan yang buka jalan. Saya nggak punya uang untuk bayar notaris. Notaris ya untuk bikin surat akta. Karena saya tidak mau membangun suatu buah pelayanan tidak ada legalitas. Dan Tuhan kasih semua gratis. Amin Bapak Ibu. Tuhan lurusin, Tuhan mudahkan karena Dia yang suruh. Tapi kalau kita jalan bertentangan dengan Tuhan, makanya susah sekali. Sudah keluar uang banyak, sudah habis-habisan, sudah belajar sampai capek, lamar kerja ke sana, lamar kerja ke sini, tidak ada jalan keluar. Kenapa? Karena kita bertentangan dengan Tuhan. Tapi kalau engkau mengikuti kehendak Tuhan, pasti Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Ya, toh saudara? Dia bisa buka. Siapa yang pernah bangsa Israel pernah terpikirkah kalau Tuhan akan buat jalan melalui laut Teberau? Tidak ada. Tuhan itu punya banyak cara, saudara. Waktu kami ke Papua Jayapura, kami gak pernah pikir, Tuhan kenapa gak ke Sorong? Kalau ke Sorong saya punya orang tua ada, saya punya rumah. Orang tua saya buka kos-kosan, kontrakan, saya bisa ambil satu. Tapi Tuhan bilang tidak. Saudara, kenapa ke Jayapura? Ternyata Tuhan punya rencana di sana. Saya cuma bisa nurut dan ikut. Dan Tuhan yang menyediakan. Jadi di sini saudara kita lihat bahwa apa yang menurut kita, oh ini cocok buat masa depan saya, anak-anak saya, keluarga saya. Apakah cocok menurut Tuhan? Kita kadang-kala ambil keputusan menurut kita, bukan Tuhan. Kalau kita keluarga kerajaan Allah, kalau kita hidup benar-benar ya, mau mengasihi Tuhan, melayani tubuh Kristus, menjadi murid yang memuridkan, saudara, semua keputusan kita harus berdasarkan kehendak Tuhan. Lihat, Hawa tahu kebenaran Tuhan, tapi dia tidak mau ikut. Dia lebih memilih apa yang iblis tawarkan. Bukankah begitu juga dengan kita setiap hari? Kita lebih memilih memendam kemarahan daripada menyelesaikannya. Kita lebih memilih untuk tidak ibadah dengan alasan baik. Mendingan saya tidak ibadah daripada saya pergi ke sana saya berdosa. Kenapa tidak bereskan dosamu dan pergi ibadah? Jadi jangan suka gini loh saudara, hanya minum obat untuk hanya meringankan saja, tapi tidak menyelesaikan penyakitmu. Kalau Anda tahu ada dosa, datang ke Bapak Ibu Gembala untuk minta didoakan. Dicabut dosa itu, dibereskan. Supaya Anda bisa kembali menjalani hidupmu dengan benar. Jangan dibiarin aja, bikin salah, udah biarin aja. Anda seperti cuma minum obat penenang, hanya menenangkan sesaat, setelah itu Anda kumat lagi. Makanya banyak orang Kristen melayani, ya bilang hidup dengan Tuhan, tapi jatuh bangun dengan dosa. Karena tidak pernah mau membereskan dosanya. Hati-hati saudara. Apa yang kita pilih akan menentukan masa depan kita, dan itu menentukan kekekalan. Jadi jangan seperti kita seperti Hawa. Akhirnya ketika Hawa tertarik dengan godaan iblis, ular ini, yang memutarbalikkan kebenaran Tuhan, dan akhirnya dia menggoda juga suaminya. Dia kasih suaminya. Saudara, kalau suami salah di dalam rumah, maka keluarga akan goyang. Jadi suami-suami, tugas Anda adalah imam. Jangan sampai Anda tidak jadi imam dalam keluargamu. Ya,
Anda harus tegas kepada istri anak-anakmu untuk mencari Tuhan. Jangan Anda suruh istri dan anak pergi sana ibadah, tapi Anda di rumah. Suami itu imam, imam itu bukan hanya pimpin doa. Imam itu harus melihat, wah ini anak-anak kayaknya sudah malas baca Alkitab ini. Oh anak-anak, mulai sekarang papa tidak akan kasih ya jajan. Tidak ada jajan, tidak main karena kamu tidak menghargai Tuhan. Karena uang yang papa kasih itu bukan karena dari papa, itu dari Tuhan. Kita harus ajar didik anak-anak kita untuk disiplin di dalam kebenaran. Ada amin saudara? Istri-istri tidak boleh menjadi penghalang suaminya mencari Tuhan. Sudah papa cari uang banyak-banyak ya supaya beli mama baju bagus, makannya enak buat anak-anak. Biar mama dan anak-anak yang pergi sembahyang, melayani. Itu dosa saudara. Tidak ada model begitu. Harusnya bersama keluargaku melayani Tuhan. Harusnya begitu saudara. Ya. Jadi bagaimana cari solusi kenapa anak saya tidak mau berdoa? Cari cara, mungkin ada yang salah yang Anda lakukan kepada dia. Minta maaf, minta ampun. Saudara mungkin di hati kita kecil, kita gengsi orang tua meminta maaf ke anak-anak. Tapi kalau Tuhan bilang minta maaf lah. Kita taat. Amin Bapak Ibu. Mari perbaiki kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa pikirkan apa yang benar dan yang baik dari Allah. Bukan berdasarkan kemauan kita. Karena kita bisa salah dan lihat waktu iblis menggoda Hawa, Hawa jatuh, dia makan buah itu, lalu dia kasih lagi kepada suaminya, maka mereka berdua jatuh dan akhirnya saudara lihat dikatakan pada ayat 7 terbukalah mata mereka. Dan ternyata iblis telah menipu. Untuk apa saudara? Orang kalau sudah berdosa, tapi banyak orang sudah tahu dia berdosa, dia tidak mencari solusi. Dia diam-diam saja lalu berpikir, nanti saya berdoa sendiri, nanti Tuhan tolong saya. No saudara ya, tidak. Anda perlu merendahkan hati dan mengakui segala perbuatanmu itu kepada mereka, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mendoakan Anda. Amin. Jangan menjadikan dirimu Allah. Oke? Saya bisa berdoa sendiri, saya bisa hadapi masalah ini sendiri, saya bisa kuat kok. Ada kendala di pekerjaan, ada kendala dalam rumah tangga, saya bisa selesaikan sendiri. Saudara, tanpa sadar kita jadi sombong. Dan akhirnya apa? Kita berusaha menjadi Allah. Seperti Lucifer nantinya. Bukan serupa dengan Allah. Karena orang yang serupa dengan Allah, sekali lagi saya katakan, dia akan punya sifat-sifat Allah. Lalu yang kedua, dia akan tunduk kepada otoritas yang Allah berikan. Tidak ada melawan, tidak ada berbantahan. Tapi kalau mau menjadi Allah, saudara akan memaksa Allah untuk melakukan kehendakmu. Anda memberontak terhadap otoritas Allah. Dan Anda tidak akan melakukan yang Allah kehendaki. Jadi untuk apa saudara? Saya berharap kiranya melalui kebenaran ini saudara, kita semua belajar bahwa Allah itu punya kebijaksanaan itu melampaui apapun. Jangan takut ketika Anda kekurangan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, lagi tidak ada nasi, ikan, beras semua di dalam rumah. Apa yang harus saya buat? Tanyakan sama Tuhan. Jangan pergi ambil jalan keluar sesuka hati, akhirnya jadi berdosa. Gali lubang, tutup lubang. Utang sana, utang kiri, akhirnya malu mau ke gereja karena utang banyak. Belum lagi kalau baku berutang itu sesama di dalam gereja. Jadi ketika Anda menyembah haleluya, saya pernah saudara banyak orang yang datang konseling, Bu saya gak mau masuk gereja lagi, kenapa? Karena worship leadernya. Kenapa worship leadernya? Utangnya banyak. Dia janji-janji mau kasih kembali, gak kasih kembali. Makanya setiap kali lihat dia menyembah Tuhan, saya bilang dia penipu. Saya gak mau lagi ke gereja. Saudara, mari. Sifat Allah harus ada dalam diri kita. Melayani Tuhan bukan soal kita sedang buat ini untuk manusia, tapi buat untuk Allah. Bahwa Allah mau kita menjadi serupa dengan dia, berarti sifat Allah harus ada dalam diri kita. Tunduk pada otoritasnya. Jadi bukan mau-mau sesuka kita. Karena kita akan berjalan kepada jalan yang salah. Dan itu akan menentukan kehidupan kita. Mari perbaiki kehidupan kita dengan benar. Sehingga anak-anak kita, keluarga juga bisa melihat kalau papa dan mama ini sebelum mengambil keputusan selalu berdoa dulu. Kita cari tahu kebenaran Tuhan. Dan akhirnya
kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan mengendaki pasti Tuhan buka jalan. Bapak, mama, anak-anak semua berdoa bersama dan melihat Tuhan bekerja. Mari semua bangkit berdiri. Mari koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini engkau mau serupa dengan Allah ataukah berusaha menjadi Allah? Engkau berusaha dengan kekuatanmu untuk menyelesaikan setiap masalahmu, menyelesaikan setiap keadaan-keadaanmu, menyelesaikan atau mencari pekerjaan sesuai dengan kemauanmu, mencari jodoh sesuai dengan kemauanmu. Engkau cuma melihat yang penting baik dan cocok buat saya. Oh, pekerjaan ini baik buat saya, cocok buat saya. Jodoh ini baik buat saya, cocok buat saya, tanpa memperhitungkan, menanyakan apakah cocok baik buat Tuhan. Termasuk pelayanan, saudara. Apakah pelayanan ini baik, cocok seperti yang Tuhan mau? Karena kalau bukan Tuhan yang menginginkan Anda ada di tempat itu dan melayani, kita akan bersusah payah melayani. Karena bukan bagian kita. Mari Roh Kudus, Engkau tolong kami. Buka mata kami, buka untuk melihat. Kalau mungkin selama ini kami berusaha menjadi Allah bagi diri kami sendiri. Sehingga dosa pun kami katakan baik. Tidak apa-apa, berbohong itu tidak apa-apa. Berdosa itu tidak apa-apa, tinggal minta ampun saja. Tapi tidak ada pertobatan. Tuhan, jangan biarkan Tuhan, iblis mengambil pengaruh dalam kehidupan setiap orang. Biar kami semua berjuang Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tunduk pada otoritas-Mu Tuhan, bukan kehendak kami lagi tapi kehendak-Mu yang jadi. Kami mengakui Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kami tidak akan bisa seperti ini. Engkau segalanya buat kami, mari tolong kami. Sehingga kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami pun menyenangkan Tuhan. Kami tidak jadikan pekerjaan segala-galanya. Kami tidak jadikan jodoh atau pasangan segala-galanya. Tapi Tuhanlah segalanya buat kami. Sehingga kami mau mencari tahu kebenaran Tuhan. Tolong kami. Membaharui kami ya Tuhan. Kami menerima damai dan sukacita. Bahkan segala berkat, segala kelimpahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Mari kita murid-murid Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saatnya Tuhan memanggil kita untuk pergi. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Muridkan bangsa-bangsa. Gembalakanlah jiwa-jiwa. Dan ketahuilah Tuhan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhanlah yang menjadikan hidupmu berhasil, keluargamu berhasil, pelayananmu berhasil, pekerjaan, usahamu, karirmu dijadikan Tuhan berhasil memuliakan nama Tuhan. Terimalah kuasa dari tempat maha tinggi, agar engkau menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau menjadi terang Tuhan dimanapun engkau berada, sehingga engkau membawa dampak bagi kerajaan sorga dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi
bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hambanya, Ibu Pendeta Alam bersama tim dari Sola Gracia Ministry, yang Sola Gracia Ministry toh? Yang Sola Gracia Communities, oke. Sola Gracia Communities, ya. Orang lihat ada Sola Gracia soalnya. Yang sudah jadi berkat Tuhan. Pastor percaya ada rencana Tuhan buat orang di sini. Amin. Jadi orang Petema bulan ini tertanam, bertumbuh, berbuah. Jadi tahun ini orang Petema gereja yang menghasilkan buah. Dan Tuhan sudah memakai hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah kita. Mari orang maju dalam kegerakan. Amin. Bangkit murid-murid Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita, semangat.